Hai, perkenalkan nama saya Amaniatus Solihah. Di sini saya memiliki gula-gula tes. Nah, sebelum mendengarkan materi yang akan dijelaskan, kita membagi kelompok. Nanti setiap kelompok mewakili mengambil gula tes ini. Nah, di dalamnya ini ada tantangan yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita buka ya. Nah, di dalam ini ada soal atau tantangan yang harus dilakukan oleh murid-murid. Nah, di dalam ini ada tantangannya yaitu praktik menyolatkan jenazah. Jadi anak-anak harus mempraktikkan sholat jenazah. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai belajar tentang pengurusan jenazah dan hikmahnya, kita mulai dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kenapa sih jenazah itu harus diurus? Kenapa kok nggak langsung aja kita kubur? Nah, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian tidak seorang pun mampu menghindarinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Yunus ayat 49 yang artinya apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya. Nah, untuk orang yang meninggal juga perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Dan manusia adalah makhluk sebaik-baik ciptaan Allah dan juga ditempatkan pada derajat yang tinggi. Oleh sebab itu, menjelang menghadap Allah, orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup. Nah, untuk pengurusan jenazah termasuk ajaran Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu agar pengurusan jenazah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Istilah jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah, artinya jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Apabila tidak seorang pun di daerah tersebut melakukannya, semua orang Islam di daerah tersebut akan berdosa. Memandikan jenazah. Apa sih memandikan jenazah itu? Nah, jadi memandikan jenazah yaitu membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya oleh laki-laki dan oleh perempuan, kecuali suami istri atau muhrimnya. Nah, untuk ketentuan dan tata cara memandikan jenazah, yang pertama ada syarat jenazah yang dimandikan harus beragama Islam. Terus tubuh atau anggota badan masih ada. Lalu jenazah tersebut bukan mati syahid. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah yaitu pertama, jenazah laki-laki yang berhak memandikan itu juga laki-laki dan sebaliknya, seperti itu kecuali suami istri. Yang kedua, jenazah tidak ada suami atau istri atau mahram, maka jenazah ditayamumkan. Yang ketiga, jenazah tidak ada beberapa orang yang berhak, maka diutamakan keluarga terdekat dengan jenazah. Untuk cara memandikan jenazah, pertama, ambil kain penutup dan gantikan dengan kain basah sehingga aurat utamanya tidak kelihatan. Yang kedua, memandikan jenazah pada tempat yang tertutup. Yang ketiga, pakailah sarung tangan dan jenazah dari segala kotoran. Yang keempat, ganti sarung tangan yang baru lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan. Yang kelima, tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke arah kepala. Yang keenam, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah. Gosok giginya
dan bersihkan hidungnya, kemudian wudukan seperti wudu untuk sholat. Yang ketujuh, siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan dahulu, kemudian ke sebelah kiri. Yang kedelapan, mandikan jenazah dengan air sabun dan air mandi yang terakhir dicampur dengan wangi-wangian. 9. Perlakukan jenazah dengan lembut ketika membalik dan menggosok anggota tubuhnya. 10. Mandikan jenazah 1 kali jika dapat membasuh ke seluruh tubuhnya. Itulah yang wajib sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil. Yang 11, jika keluar najis dari jenazah itu setelah dimandikan dari badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu untuk diulang mandinya, tetapi cukup untuk membuang najisnya saja. 12. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk sehingga tidak membasahi kafannya. Dan yang terakhir, yaitu ke-13, selesai mandi, sebelum dikafani berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Selanjutnya tentang mengafani jenazah. Nah, mengafani itu apa sih? Nah, jadi mengafani itu membungkus seluruh tubuh dengan kain berwarna putih dan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Untuk ketentuannya, yang pertama, kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki ada 3 lapis, sedangkan perempuan ada 5 lapis. Yang keempat, sebelum digunakan untuk membungkus kain kafan, hendaknya diberi wangi-wangian. Yang kelima, tidak berlebihan dalam mengafani jenazah. Nah, untuk cara mengafani jenazah laki-laki, yang pertama, bentangkan kain kafan selai demi selai yang paling bawah lebih lebar dan luas. Sebaiknya masing-masing helai diberi kapur barus. Yang kedua, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian. Yang ketiga, tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang kelima, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan selembar demi selembar dengan cara lembut. Yang kelima, ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Lepaskan ikatan setelah dibaringkan di liang lahat. Terus, yang keenam, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan, nah itu tutuplah bagian auratnya saja. Bagian kaki yang terbuka boleh ditutup dengan relumputan atau daun kayu atau kertas. Jika tidak ada kain kafan kecuali sekedar untuk menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa saja yang ada. Jika banyak jenazah dan kain kafannya sedikit, itu boleh dikafankan 2 atau 3 orang dalam satu kain kafan, lalu dikubur dalam satu liang lahat sebagaimana dilakukan terhadap syuhada dalam perang Uhud. Nah, berikutnya cara mengafani jenazah perempuan. Untuk jenazah perempuan itu yang pertama, lembar yang pertama itu yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar. Lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga untuk baju kurung, lembar keempat untuk menutupi pinggang hingga kaki, untuk lembar kelima untuk pinggul dan paha. Nah, cara untuk mengafani jenazah perempuannya itu ya sebagai berikut ini. Pertama, susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Untuk yang kedua,
tutup lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Yang ketiga, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Yang keempat, pakaikan sarung. Yang kelima, pakaikan baju kurung. Yang keenam, dandanilah rambutnya 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Yang ketujuh, pakaikan penutup kepalanya. Dan yang terakhir yaitu 8, membungkusnya dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua usung kain kiri dan kanan, lalu gulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sebelah pinggir kain kafan yang telah disiapkan di bagian bawah kain kafan, 3 atau 5 ikatan, dan lepaskan ikatannya setelah diletakkan di dalam liang lahat. Setelah itu, siap untuk disolatkan. Selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Sholat jenazah itu sendiri yaitu untuk mendoakan dan memohonkan ampunan serta limpahan rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang telah meninggal dunia. Nah, caranya pertama yaitu membaca niat. Untuk jenazah laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati lillahi ta'ala. Nah, untuk jenazah perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardhal kifayati lillahi ta'ala. Nah, untuk yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, doa setelah takbir ketiga, yang bacaannya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang kelima, membaca doa setelah takbir keempat, yang bacaannya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'da waghfir lana walahu. Berikutnya, mengubur jenazah. Nah, menguburkan jenazah yaitu menyemayamkan jenazah di liang lahat sebagai tempat terakhir kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat. Nah, adapun caranya yaitu pertama, turunlah 3 orang ke liang lahat guna menerima jenazah. Ada yang menerima bagian kepala, bagian tengah, dan kaki. Yang kedua, angkatlah jenazah pelan-pelan. Yang ketiga, masukkan jenazah di arah kaki kubur atau dari samping kubur, mana yang mudah terserah. Yang keempat, taruh jenazah di liang lahat dan menghadap kiblat. Yang kelima, beri penyangga dan tanah agar jenazah tetap miring. Menyangganya itu diletakkan pada kepala dan punggung serta paha. Yang keenam, menekan pipi atau menekan pipi kanan jenazah pada tanah. Dengan itu lepaskan tali pocong. Yang ketujuh, tutuplah liang lahat dengan papan kayu. Yang kedelapan, timbunlah pelan-pelan liang lahat sampai selesai. 9, berilah tanda dari kayu atau batu. Yang ke-10, doakan si mayit dan keluarga yang ditinggalkannya. Berikutnya yaitu tentang hikmah yang dapat kita ambil dari seluruh proses pengurusan jenazah. Yang pertama, kedudukan manusia walaupun sudah meninggal dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayit sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah berarti mensucikan jenazah dari kotoran dan najis. Hal ini Islam memberi pelajaran bahwa kebersihan bukan hanya sewaktu masih hidup saja, tapi setelah meninggal pun kebersihan tetap harus ditegakkan. Yang ketiga, mengafani mayit dengan kain yang dapat melindungi tubuh dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa perlindungan. Yang keempat, mensolati jenazah
berarti mendoakan mayit yang isi doanya berupa pemohonan agar mayit tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menunjukkan betapa tingginya nilai persaudaraan Islam, sehingga melihat seorang muslim meninggal tidak rela bila mendapatkan cobaan atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keseluruhan penyelenggaraan jenazah akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama muslim atau sesama hidup.